Tapi yang tidak dimiliki lulusan pesantren itu apa? Satu aja, tidak memiliki daya saing. Mau bukti nggak kalau pesantren nggak memiliki daya saing? Pilpres kemarin kalah. Ada yang tersinggung? Itu bukti bahwa pesantren nggak memiliki daya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh yang hadir, wabil khusus pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Gedongan Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Abu Bakar Muhtarom. Semoga sehat selalu, umur panjang, beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Gedongan yang saya cintai, saya muliakan. Jajaran Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, saya didampingi oleh Pak Sesmenko, Pak Andi Megantara. Gimana di sini caranya? Nggak kelihatan. Maju sini, maju. Nah, ini namanya Pak Andi. Pak Andi ini sekretaris Menko. Jadi kalau ada yang baik-baik di Menko itu karena saya. Kalau ada salah-salah karena sekretaris Menkonya. Gitu ya. Jadi itu namanya Pak Andi. Kalau ada komplain jangan ke saya, ke dia yang salah. Saya didampingi juga oleh Deputi 2 Profesor Dr. Nunung. Saya juga didampingi oleh Deputi 1 Pak Leontinus Alfa Edison. Maju dulu. Ini turunan Tionghoa tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Pak Leontinus ini bukan pegawai negeri tapi saya tarik jadi deputi. Jadi sekarang ini bukan pegawai negeri pun bisa dijadiin eselon 1. Kenapa saya tarik? Karena Pak Leontinus inilah yang mendirikan Tokopedia. Pernah belanja lewat Tokopedia? Sering. Nah, yang sering-sering sekarang juga sudah enggak karena sudah dijual semua. Modal bikinnya cuma 1 miliar, dia jual triliunan. Nah, saya ingin dari santri di sini bisa kayak Pak Leon semua itu. Modal kecil tapi untungnya besar. Saya juga didampingi oleh Ibu staf ahli. Saya juga didampingi oleh staf khusus, juga didampingi Wakil Ketua Komisi 5 Pak Saiful Huda. Saya nggak tahu mendampingi sebagai komisi atau sebagai ketua PKB Jawa Barat, nggak tahu. Nggak jelas. Saya juga didampingi orang-orang hebat. Ini Kiai beruntung didatengin orang-orang hebat ini. Ini ada Pak Direktur Utama BPJS Kesehatan, Pak Dr. Ali Ghufron Mukti. Ini BPJS ini asuransi kesehatan raksasa terbesar di dunia. Ini yang bertanggung jawab mengelola kesehatan masyarakat kita. Saya juga didampingi Dirut baru BPJS Ketenagakerjaan, Pak Pramudya Iriawan. Ini baru ini, masih gres. BPJS Ketenagakerjaan ini lebih kaya dibanding BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan sodakohnya kebanyakan ini. Orang sakit banyak soalnya. Kemudian saya juga didampingi oleh Pak T. Peksiang. Saya
juga dari Vice Presiden Bank Mandiri atau Bank Mandiri yang mewakili ada. Saya juga didampingi oleh BSI Pak Sukron Habibi. Nah, ini grup hit BSI, ini santri juga. Ini tapi nasibnya belum dirut, ini belum. Moga-moga dari Gedongan bisa jadi dirut nanti. Ada juga manajer rumah zakat Jawa Barat Pak Encang Sukirman, rumah zakat ini. Perwakilan Basis juga ada, dari Pertamina Foundation ada, dari PNM ada nama PNM penting. Nah, ini dari PNM BRI. Dari Dompet Duafa juga ada, dan dari perusahaan-perusahaan yang mendukung acara ini juga hadir. Para Bapak Ibu, Pak Bupati khususnya tuan rumah yang saya banggakan, Pak Imron, beserta forum pimpinan daerah yang hadir, yang saya muliakan. Pak Imron ini pasti NU, pasti. Karena berani ngeledek NU, pasti NU. Berani ngeledek NU, pasti NU. Tadi cerita tentang NU apa tadi itu? Agama. Memang Mbah Hasyim itu agak sakti. Kalau ngaku NU ada salahnya ya salah NU, bukan salah Islam, kira-kira gitu. Tapi kalau ngaku Islam ada salahnya, Islam kok salah gitu. Kira-kira gitu. Tapi di Surabaya ada yang aneh lagi. Ada copet ketangkep polisi, begitu digeledah ada kartu NU-nya. Langsung diinterogasi, "Kamu NU kok jadi pencopet?" Ternyata orang Madura. Di Madura itu kan 100% NU. Ada 1-2 Muhammadiyah. Terus ditanya, "Kamu itu NU kok copet?" "Iya Pak, NU itu kan agama, copet kan profesi Pak." Kurang ajar itu. Saya berani gini karena saya orang NU, jadi berani. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, sungguh saya dan kita semua bersyukur hari ini bisa bersama-sama datang di pesantren Gedongan beserta seluruh masyarakat, khususnya para nelayan yang saya cintai, daerah pesisir. Laporan Pak Bupati tadi menunjukkan bahwa pekerjaan rumah kita masih sangat besar, amat sangat besar. Terutama jumlah kemiskinan kita masih tinggi, lebih dari 250.000 orang miskin, sekitar angkanya 11%. Secara nasional kita juga masih punya agenda. Agenda kita kemiskinan berapa? 8,5%. Sekitar 24 juta orang miskin. Itu versi BPS, karena standar BPS angka pendapatan kira-kira 500.000 per bulan ke bawah dianggap miskin. Kalau ukuran World Bank pendapatannya 1 juta, di bawah 1 juta itu miskin, maka penduduk miskin Indonesia sejumlah 70 juta orang. Makanya kita pakai BPS dulu deh sementara, sambil kita kejar agar angka kemiskinan itu betul-betul menurun tiap periode secepat-cepatnya, semaksimal mungkin kita mau dan mampu lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemiskinan ekstrim kita hari ini masih di angka 3,1 juta, sekitar 1,3%. Moga-moga ini survei sensus yang akan datang moga-moga turun, moga-moga turun. Tapi saya dan semua pejabat sampai daerah oleh Pak Prabowo diminta untuk yang miskin ekstrim, ayo kerja keras. 2026 ini harus 0% miskin ekstrim. Ini termasuk saya datang ke Gedongan
Temu Pak Bupati, di Cirebon juga masih banyak yang miskin ekstrim. Pokoknya yang ekstremis kita habiskan lah kira-kira. Miskin ekstrimnya masih tinggi, angkanya 3,17 juta orang. Nah ini kita sedang kerja keras bagaimana caranya 2026 sampai pada 0%. Berbagai cara terus kita lakukan di dalam mengatasi kemiskinan yang sedang kita hadapi ini. Berbagai upaya pembangunan terus kita jalankan. Industri harus tumbuh, pengangguran tidak boleh bertambah, justru lapangan kerja ditambah. Meskipun kita sedang mengalami ancaman yang tidak mudah karena ekonomi nasional kita bergantung ekonomi di tingkat global, di tingkat dunia. Saya ingat persis waktu tahun 90-an gitu, ada istilah baru yang namanya globalisasi. Waktu itu kita menyiapkan diri menghadapi globalisasi di mana dunia tanpa batas termasuk perdagangan dan ekonomi. Kita ingat yang waktu itu pesimis, globalisasi kalau tidak dimanage dengan baik maka tidak globalisasi tapi gombalisasi. Nah ini mulai terjadi gombalisasi, perang tarif gede-gedean, perang tarif membuat kita akan terkena dampaknya langsung. Perang tarif antara Tiongkok Cina dengan Amerika Serikat, apalagi Presiden Amerika Serikat ini koboi bener pokoknya. Semua mengalami satu kondisi yang tidak mudah. Alhamdulillah Presiden baru datang, Pak Prabowo baru pulang, ada kemajuan yang lumayan. Vietnam yang lain-lain kena 32%, Indonesia kena 19% ekspor. Karena banyak industri kita ekspornya ke Amerika. Pertanyaannya sederhana, kenapa Amerika kok sekuat itu? Kenapa? Jawabannya dua saja. Yang pertama, penduduknya besar. Yang kedua, pendapatannya tinggi. Pendapatan per kapitanya tinggi. Indonesia punya syarat, dua itu. Yang pertama, penduduknya besar punya syarat. Nah, yang pendapatan tinggi ini belum. Ini yang kita harus kejar. Syarat yang kedua ini harus kita lakukan. Nah, salah satunya kita ingin semua pihak, semua kekuatan, semua potensi bisa bareng bahu-membahu untuk mendorong upaya kita mempercepat pendapatan masyarakat. Salah satunya Presiden mengeluarkan Inpres, Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025, di mana kita tidak sekedar berjalan sendiri-sendiri, tapi semua pusat daerah harus sinkron mengatasi kemiskinan, mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan dua cara. Cara yang pertama meningkatkan penghasilan masyarakat. Cara yang kedua mengurangi pengeluaran masyarakat. Makanya sekolah harus gratis, kesehatan harus terus diupayakan. Ini BPJS kesehatan juga harus terus dikuatkan, dimajukan. Ini Pak Dr. Gufron ini, Pak Ali Gufron ini sedang membuat agar seluruh biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan ini benar-benar menjangkau dengan sebaik-baiknya. Tidak mudah, tapi itu kerjaan yang sangat mulia. Dan Pak Gufron ini banyak tamu dari berbagai negara sekarang ini. Tamunya belajar bagaimana ada asuransi kesehatan dengan peserta sebesar ini. Sekarang ini yang sudah hampir berapa? Jumlah 280 juta anggota BPJS Kesehatan, termasuk yang mendapatkan bantuan iuran. Nah ini
bantuan iuran kita harapkan BPJS Kesehatan ini terus membantu saudara-saudara kita yang memang masih membutuhkan. Yang kedua, kita ini juga harus terus mendorong agar para tenaga kerja kita juga semakin memiliki kapasitas, memiliki skill, memiliki kemampuan untuk mengisi lapangan pekerjaan dengan baik. Inpres nomor 8 2025 itulah yang akan menjadi rujukan agar semua pihak untuk bersama-sama bahu-membahu. Saya bersyukur di pesantren Gedongan ini ada LPK yang menjadi salah satu meningkatkan kapasitas. Dari dulu kalau nggak salah banyak juga tenaga calon-calon profesional yang disiapkan melalui balai-balai di sini untuk ke Jepang misalnya atau ke Eropa. Mari kita push lagi, perbanyak lagi sehingga seluruh santri masyarakat di sekitar sini juga menikmati peningkatan kualitas menghadapi pekerjaan yang menantang di hari-hari yang akan datang. Para kiai, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, nah kenapa pesantren? Pesantren ini ada dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, salah satu cara memotong mata rantai kemiskinan itu pendidikan. Nah pendidikan ini pesantren sudah terbukti dari dulu berapa abad lamanya pesantren didirikan untuk lapisan siapapun yang mampu yang nggak mampu ditampung di sini. Punya sejarah menjadi pusat tampungan orang-orang yang tidak berdaya atau orang miskin. Kalau lihat filmnya Mbah Hasyim Asy'ari itu orang datang ada yang bayarnya pakai beras, ada yang bayarnya pakai sayuran, ada yang nggak bawa apa-apa, cuman menyerahkan anaknya untuk dididik. Setelah dididik kemudian menjadi orang yang berilmu dan mandiri. Bahkan akhirnya di pesantren itu dibangun pertanian yang besar sehingga santri juga dididik dan dilatih oleh para kiai supaya mandiri. Ini yang disebut ekosistem pendidikan. Yang kedua, pesantren ini juga biasanya selain punya sejarah panjang memotong mata rantai kemiskinan, pesantren ini punya hubungan langsung dengan seluruh keluarga-keluarga yang anak-anaknya dititipkan di dalam pesantren, sehingga bisa terdeteksi kualitas hidup para keluarga ini. Hari-hari ini saya juga sedang menelusuri berapa sih santri-santri yang ada di desil 1 yang di kemiskinan ekstrim. Bagaimana cara penanganannya? Maka Pak Presiden Prabowo menginstruksikan juga membuat sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini untuk yang desil 1, yang paling miskin, yang di rumahnya tidak layak untuk belajar sendiri sehari-hari. Nah, sekolah rakyat ini di Cirebon belum ada ya. Di sekolah rakyat ini contoh saja sebetulnya. Nah, kita ingin nanti bahan model cara kerjanya agar pesantren-pesantren juga menyesuaikan. Ada 2 yang paling penting. 1, bakat minat siswa santri terdeteksi sejak awal. Sehingga yang pingin jadi kiai dipersiapkan dengan baik jadi kiai. Yang pingin jadi profesional sejak awal harus dipersiapkan dengan baik. Ini yang disebut perencanaan pendidikan yang matang. Jangan semua dianggap mau kiai, begitu lulus ternyata nggak pas jadi kiai. Pasnya jadi politisi sama kayak Pak Huda ini. Pak Huda ini orang tuanya pinginnya jadi kiai. Di Pondokno, ya akhirnya nggak jadi kiai, akhirnya jadi kiai politik. Nah, kenapa kok jadi kiai politik? Kiai politik lebih strategis daripada kiai biasa katanya gitu. Nah ini bakat minat dari awal sudah terdeteksi. Kita juga ingin sejak awal semua santri-santri sudah memiliki perencanaan pendidikan yang baik sehingga nanti lulusannya betul-betul dapat menjadi bagian dari pemimpin yang siap dengan tantangannya yang ada. Pesantren ini punya kelebihan yang luar biasa, sejarahnya terbukti. Salah satu kelebihannya apa? Lulusan pesantren biasanya punya daya banting yang kuat. Apa? Daya tahan. Apa? Tahan banting.
siap menghadapi tantangan, rata-rata kuat di pesantren. Tapi yang tidak dimiliki lulusan pesantren itu apa? Satu aja, tidak memiliki daya saing. Mau bukti nggak kalau pesantren nggak memiliki daya saing? Pilpres kemarin kalah. Ada yang tersinggung? Itu bukti bahwa pesantren nggak memiliki daya saing. Kalau daya banting, wah pesantren kuat. Bolak-balik dibanting aman saja gitu. Itu daya banting. Tapi begitu masuk wilayah daya saing, ya sudahlah. Pakai kaidah NU, malayutroku kuluh, layutroku kuluh. Gak iso wapres minimal Menko lah kira-kira. Itu. Ada yang tersinggung ini ya? Ini serius ini, daya saing itu sangat serius. Hampir dipastikan seluruh pesantren kita nggak memiliki daya saing. Dari semua aspeknya. Ini rahasia ya, dakwah saja sudah mulai kalah loh. Dakwah itu kalah. Kalah dengan ustadz TikTok yang ilmunya sebetulnya nggak terlalu alim, tapi ngemas bahasanya canggih. Kalah sudah, daya saingnya hilang. Gedongan alim-alim, tapi begitu masuk dunia TikTok kalah saing sudah. Kalah saing, kemasannya sudah berbeda. Inilah yang disebut sebagai perencanaan yang memadai. Kelebihan pesantren yang lain, dari dulu yang namanya masyarakat di lingkungan pesantren adalah salah satu kesatuan ekosistem. Menjadi satu kesatuan yang komprehensif. Apa yang terjadi di masyarakat menjadi bagian yang terjadi di pesantren. Apa yang terjadi di pesantren menjadi bagian dari satu kesatuan yang dihadapi masyarakat. Ekosistem inilah yang harus manfaat. Jangan kemudian ekosistem ini bukan saling mendukung, malah saling tidak produktif. Inilah yang disebut sebagai kebutuhan pesantren untuk transformasi, menjadikan semua potensi-potensi itu menjadi kekuatan. Termasuk dalam hal ini adalah kekuatan ekonomi. Saya berharap kelak ke depan nelayan yang ada di sekitar pesantren harus maju berserta para pesantren-pesantren yang ada di dalam lingkungan pantai ataupun nelayan yang ada. Bagaimana ya teknologinya, ya skillnya, ya berbagai program-programnya. Itulah yang disebut bagian penting dari satu ekosistem yang sedang terus kita bangun. Makanya saya berani, insya Allah kalau diserahi tugas mengatasi kemiskinan, saya berani jamin pesantren paling siap karena memang sehari-hari memiliki bagian dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, itulah kira-kira saya sowan di sini tujuannya ingin banyak mendengar sebetulnya. Lebih banyak mendengar apa sih potensinya. Saya kok malu Pak Bupati bilang Cirebon ini katanya kota wali, Cirebon ini katanya kota santri, kemiskinannya masih 200 ribuan. Ini nggak boleh terjadi. Kemiskinan harus turun sekecil-kecilnya di Kabupaten Cirebon ini di masa yang akan datang. Nah, ayo kita bareng-bareng bersinergi. Saya bisa membantu menggerakkan semua potensi karena saya di kementerian nggak punya anak buah. Menko itu sebetulnya singkatannya adalah Menteri Kongkon-Kongkon. Jadi cuman mengkoordinasi semua pihak untuk menjadikan bagian dari tujuan yang kita akan raih bersama-sama. Moga-moga semua yang hadir bisa menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Silakan apa saja, mumpung ada Dirut Jamsos BPJS Ketenagakerjaan, mumpung ada dari Mandiri, dari BSI, dari BRI, semua ada di sini. Dari deputi-deputi ada. Mari kita diskusikan apakah yang bisa kita lakukan sehingga ekosistem terbangun. Pak Bupati saya serius, kalau menyangkut Cirebon saya serius. Bukan karena apa-apa, nggak terlalu jauh dari Jakarta, masa nggak maju-maju gitu. Nggak terlalu jauh dari Jakarta, harusnya
Dan sejarahnya ini kota yang luar biasa besar. Sejarahnya Cirebon ini kota perdagangan yang paling besar. Mari kita rebut kembali kejayaan Cirebon di masa lalu untuk menjadi kabupaten yang benar-benar maju, tidak ada lagi kemiskinan, semuanya tumbuh menjadi produktif di hari-hari di masa-masa yang akan datang. Mohon doanya semua, moga-moga semua ikhtiar kita lancar, sukses, betul-betul mewujudkan Cirebon yang makmur, Cirebon yang sejahtera. Saya kira itu pengantar dari saya. Ini saya nggak tahu kenapa duduknya kok berhadapannya ke situ, saya nggak tahu. Tapi kira-kira nanti yang ngomong di situ, di tengah, supaya saling melihat. Supaya saling melihat. Nah intinya mari kita dengarkan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian. Ide-ide silahkan, nanti kita jembatani apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita jembatani nggak bisa ya kita laporkan ke Presiden supaya bisa diintervensi dengan berbagai program-program yang memadai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.